Perkenalkan, nama saya Janon dari Prodi PPKN kelas 14 semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang sosialisasi politik untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi politik. Sosialisasi politik yaitu suatu komponen utama dari sebuah sistem politik. Karena dengan terdapatnya sosialisasi politik, maka seseorang individu bisa mempelajari politik baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh masing-masing individu tersebut. Sosialisasi politik mempunyai sifat laten dan manifest. Sosialisasi politik laten berproses langsung dalam transmisi informasi, nilai, atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem sosial. Misalnya keluarga yang menjadi pengaruh sikap terhadap peran, input dan output politik. Kemudian sosialisasi politik manifest berlangsung dalam bentuk informasi, nilai, atau perasaan kepada peran, input dan output sistem politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik menjalankan fungsi antara lain membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik sebuah bangsa, memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, mengubah kebudayaan politik suatu bangsa. Demikian fungsi sosialisasi politik. Kemudian jenis-jenis sosialisasi politik. Di sini salah satunya yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogis yang mempunyai tujuan supaya anggota masyarakat mengetahui dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik negaranya. Hal ini dapat dijalankan melalui aktivitas kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam pertemuan formal ataupun informal. Kemudian selanjutnya indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik merupakan proses sosialisasi yang dijalankan untuk memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat supaya menerima nilai, norma, dan simbol politik. Kemudian tentang sarana sosialisasi politik. Menurut Gabriel A. Almond tahun 2000 menyatakan sosialisasi politik bisa membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik sebuah bangsa. Dan juga sosialisasi politik bisa memelihara kebudayaan politik sebuah bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua terhadap generasi muda dan juga mengubah kebudayaan politik. Untuk dapat melakukan transmisi pandangan, nilai, sikap, dan keyakinan politik dibutuhkan sarana atau agen sosialisasi politik. Ada 6 sarana sosialisasi politik, di antaranya yang pertama keluarga. Keluarga adalah agen atau sarana pertama dalam membentuk nilai politik pada seorang individu. Karena dari keluarga semua berawal dari didikan dari keluarga. Kemudian sekolah. Sekolah memberikan pengetahuan pada kaum muda mengenai dunia politik dan peranan mereka di dalamnya, dan juga memberikan pandangan yang lebih konkret mengenai lembaga dan hubungan politik. Selanjutnya, kelompok pergaulan. Kelompok pergaulan dapat dalam bentuk kelompok bermain, kelompok bersahabat, dan kelompok kerja. Dengan kelompok pergaulan, orang-orang bisa belajar mengenai penyesuaian diri pada sikap atau perbuatan yang dianut oleh kelompok. Selanjutnya, lingkungan kerja. Utamanya dalam organisasi-organisasi formal maupun non-formal yang dibuat
atas dasar pekerjaan, misalnya serikat kerja, serikat buruh, dan sejenisnya. Organisasi semacam ini biasanya menjadi acuan individu dalam kehidupan politik. Media massa. Dengan bantuan media massa, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi politik. Dan juga media massa adalah sarana yang sangat baik untuk membentuk sikap dan keyakinan politik warga masyarakat. Kontak politik langsung. Ini adalah pengalaman secara langsung atau nyata seseorang dalam kehidupan politik. Hal itu memiliki pengaruh kuat pada orientasi politik seseorang. Pandangan kepada sistem politik yang sudah ditanamkan oleh keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, dan media massa dapat berubah karena pengalaman nyata seseorang dalam kehidupan politik. Selanjutnya, poin penting pada sosialisasi politik. Pada dasarnya, sosialisasi politik merupakan suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam sebuah masyarakat pada sebuah negara. Adapun poin penting dalam sosialisasi politik yaitu pertama, sosialisasi politik adalah proses belajar dari pengalaman. Yang kedua, sosialisasi politik adalah prakondisi untuk kegiatan sosial politik. Sosial politik berlangsung tidak hanya di usia dini dan remaja, namun terus berlanjut sepanjang kehidupan. Yang keempat, sosialisasi politik memberikan hasil belajar yang dalam bentuk informasi, pengetahuan, sikap, motif, nilai-nilai yang tidak hanya berhubungan dengan individu, namun juga dengan kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari sosialisasi politik. Yang pertama, contoh sosialisasi dalam masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang selalu menjalankan sistem politik. Misalnya saja, ketika adanya pemilihan kepala desa atau bahkan RT, setiap pemilihan dilakukan dengan terbuka dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam contoh ini, setiap calon dan kandidat melakukan sosialisasi terhadap visi dan misinya untuk membangun lingkungan yang menjadi fokus tujuan dalam kekuasaan. Kajian mengenai kondisi tersebutlah setidaknya langsung mengarah pada edukasi yang didapatkan. Kemudian contoh sosialisasi dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga memberikan aplikasi terhadap politik. Contohnya contoh ini bisa dikaji lebih luas dalam tata cara pemilihan ketua OSIS atau organisasi yang setara di sekolah. Dalam kenyataannya, perihal kasus ini seseorang dapat menambah pengetahuan mengenai cara meraih kekuasaan. Selanjutnya, contoh sosialisasi dalam pergaulan. Contoh lain mengenai sosialisasi pergaulan didapatkan seseorang ketika mengikuti organisasi-organisasi tertentu yang fokus mengenai politik. Dalam organisasi ini diperoleh wawasan dan pengetahuan yang mendalam. Contoh organisasi bentuk pergaulan yang melakukan kajian terhadap politik ialah LMND atau Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, kemudian Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI, dan PMII, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh sosialisasi politik dalam partai. Partai politik setiap menjelang pemilu, baik daerah ataupun pemilihan presiden,
giat melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan calon yang akan diangkat. Kajian ini pula bisa dikatakan bagian kampanye, yang menjadi salah satu ciri khas dari sosialisasi politik di Indonesia. Sekian contoh-contoh dari sosialisasi politik. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe.